Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang tindakan manajemen strategi. Nah, dalam manajemen strategi terdapat dua jenis utama strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Keduanya, yang pertama adalah strategi-strategi utama atau grand strategies dan strategi-strategi generik atau generic strategies. Strategi utama disebut juga sebagai strategi alternatif yang akan dipilih oleh perusahaan dan diterapkan untuk mencapai sasaran. Kita akan bahas strategi yang pertama, yaitu strategi-strategi utama. Nah, strategi ini terdapat 4 kategori yang dijelaskan oleh Fred R. David dengan 11 turunannya. Yang pertama adalah strategi-strategi integrasi. Nah, strategi integrasi secara umum menggambarkan mengenai upaya kepemilikan usaha atau kendali atas distributor, pemasok, atau pesaing yang dapat membantu usaha yang sedang dijalankan. Nah, berikut ini ada 3 penjelasan dari strategi integrasi. Yang pertama, integrasi ke depan atau forward integration, yaitu upaya kepemilikan usaha atau kendali yang lebih besar terhadap distributor atau pengecer. Contohnya, Dell Computer menjalankan strategi integrasi ke depan dengan membangun tokonya sendiri yang bertujuan agar orang dapat melihat dari dekat dan mencoba-coba komputernya sebelum membelinya. Nah, terdapat 5 pedoman strategi integrasi ke depan menjadi sangat efektif apabila pertama, distributor perusahaan saat ini sangat mahal atau tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi perusahaan. Yang kedua, ketersediaan distributor yang berkualitas terbatas untuk menawarkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, perusahaan bersaing di industri yang sedang tumbuh dan diperkirakan akan terus berkembang. Yang keempat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru dalam pendistribusian produk-produknya sendiri. Dan yang kelima, keuntungan dari produksi yang tinggi dan stabil sehingga perusahaan dapat memprediksi permintaan untuk outputnya. Strategi yang kedua adalah integrasi ke belakang atau backward integration, yakni upaya kepemilikan usaha atau kendali yang lebih besar terhadap pemasok perusahaan. Contohnya, ketika Hilton Hotel membeli sebuah usaha manufaktur furniture untuk kebutuhan hotel yang lebih murah. Nah, terdapat 6 pedoman strategi integrasi ke belakang menjadi sangat efektif apabila pertama, pemasok saat ini menjadi sangat mahal atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan akan komponen atau barang mentah. Yang kedua, jumlah pemasok sedikit dan jumlah pesaing banyak. Yang ketiga, industri bersaing di sebuah industri yang berkembang pesat. Yang keempat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia untuk mengelola bisnis pemasokan bahan mentahnya sendiri yang baru. Yang kelima, bisnis pemasok produk atau jasa di suatu industri layak untuk dikembangkan karena memiliki margin laba yang tinggi. Yang keenam, perusahaan perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat. Strategi yang ketiga adalah integrasi horizontal atau horizontal integration, yakni upaya kepemilikan usaha atau kendali yang lebih besar terhadap pesaing atau disebut sebagai strategi pertumbuhan. Ada 5 pedoman strategi integrasi horizontal menjadi sangat efektif apabila yang pertama, perusahaan dapat memperoleh karakteristik monopolistik di suatu wilayah tertentu tanpa ada hambatan termasuk aturan pemerintah. Yang kedua, perusahaan bersaing di sebuah industri yang sedang berkembang. Yang ketiga, meningkatnya skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Yang keempat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola dengan baik perusahaan yang melakukan ekspansi. Yang kelima, pesaing lemah karena kurangnya keterampilan manajerial atau kebutuhan akan sumber daya tertentu yang dimiliki sebuah perusahaan. Oke, yang kedua adalah strategi-strategi intensif. Strategi-strategi ini menggambarkan bagaimana agar produk suatu perusahaan dapat menjangkau pelanggan dengan maksimal dari segi konsumsi dan geografis.
Strategi-strategi ini juga dimaksudkan dalam penerapannya untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan dan produk-produk yang ada. Nah, ada 3 penjelasan dari strategi intensif ini. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk atau jasa melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Contohnya, ketika KFC gencar mempromosikan bahwa produk mereka aman dan sehat untuk dikonsumsi, strategi ini dapat diterapkan secara tunggal atau bersama dengan strategi lain dengan menambahkan jumlah tenaga penjual, biaya iklan, barang-barang untuk promosi penjualan, dan lain-lain. Nah, terdapat 5 pedoman strategi penetrasi pasar yang menjadi sangat efektif apabila yang pertama, pasar saat ini belum jenuh dengan produk atau jasa tertentu. Yang kedua, tingkat konsumsi pelanggan saat ini dapat dinaikkan secara signifikan. Yang ketiga, pangsa pasar pesaing utama menurun sementara jumlah penjualan industri meningkat. Yang keempat, adanya keterkaitan yang tinggi antara pengeluaran, penjualan, dan pemasaran. Peningkatan pemasaran dapat dilakukan apabila penjualan tinggi atau mendukung. Yang kelima, meningkatnya skala ekonomi yang memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Yang kedua adalah pengembangan pasar atau market development. Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada yang dimiliki perusahaan atau memperbesar pangsa pasar ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru termasuk pengembangan pasar berskala internasional. Namun, industri tertentu akan menghadapi kesulitan dalam persaingan di pasar lokal atau internasional. Contohnya, Burger King membuka restoran pertamanya di Jepang. Nah, terdapat 5 pedoman strategi pengembangan pasar menjadi sangat efektif apabila yang pertama, saluran-saluran distribusi baru yang ada dapat dikendalikan, tidak mahal dan berkualitas. Yang kedua, perusahaan sangat berhasil dalam bisnis yang dijalankannya. Yang ketiga, munculnya pasar baru yang belum dikembangkan dan belum jenuh. Yang keempat, perusahaan mempunyai modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola perluasan operasi. Dan yang kelima, perusahaan memiliki kapasitas produksi yang berlebih. Yang ketiga adalah pengembangan produk atau product development. Strategi ini bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk-produk atau jasa yang ada dari segi kualitas, bentuk, ataupun rasa atau kayak variasi gitu. Contohnya, seperti Google memperkenalkan Google Present untuk bersaing dengan Microsoft PowerPoint dan Microsoft. Nah, terdapat 5 pedoman strategi pengembangan produk menjadi sangat efektif apabila yang pertama, perusahaan memiliki produk-produk yang berada di tahap matang atau maturity stage pada siklus hidup produk. Yang kedua, perusahaan bersaing di industri dengan perkembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga, persaingan utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang bagus. Yang keempat, perusahaan bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dan yang kelima, perusahaan memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kuat. Oke, kategori yang ketiga adalah strategi diversifikasi. Strategi ini menggambarkan di mana suatu perusahaan mendirikan atau membuat sebuah usaha atau produk yang berbeda ataupun sejenis. Terdapat 2 penjelasan strateginya. Yang pertama, diversifikasi terkait. Strategi ini dilaksanakan dengan cara menambah produk atau jasa yang baru, tetapi masih saling berhubungan dengan produk atau jasa yang ada. Contohnya, MGM Mirage membuka hotel mewah non-kasino pertamanya. Oke, terdapat 5 pedoman strategi diversifikasi terkait menjadi sangat efektif apabila yang pertama, perusahaan bersaing di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Yang kedua, tambahan produk baru berhubungan secara signifikan dapat mendongkrak penjualan produk saat ini. Yang ketiga,
tambahan produk yang baru dapat ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Yang keempat, produk perusahaan saat ini sedang dalam tahap penurunan pada siklus hidup produk. Yang kelima, perusahaan memiliki tim manajemen yang kuat. Nah, yang kedua, diversifikasi tak terkait. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan yang baru, namun tidak saling berhubungan dengan produk yang ada saat ini. Contohnya, Ford Motor Company masuk ke bisnis bank industri. Nah, di strategi ini terdapat 7 pedoman strategi diversifikasi tak terkait yang menjadi sangat efektif apabila yang pertama, pendapatan dari produk atau jasa saat ini akan meningkat secara signifikan dengan penambahan produk baru yang tidak terkait. Yang kedua, perusahaan bersaing di sebuah industri yang sangat kompetitif atau tidak mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, saluran distribusi perusahaan saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru. Yang keempat, industri dasar suatu organisasi mengalami penurunan dalam penjualan dan laba. Yang kelima, perusahaan memiliki modal dan talenta manajerial yang dibutuhkan untuk bersaing di industri baru. Yang keenam, perusahaan memiliki peluang untuk membeli bisnis tak terkait yang menarik investasi. Dan yang ketujuh adalah pasar yang ada sudah jenuh dengan produk perusahaan saat ini. Oke, kategori yang keempat adalah strategi defensif. Strategi-strategi ini menggambarkan ketika perusahaan harus mempertahankan keberlangsungan bisnisnya atau ingin menghentikan operasional bisnis dengan mewujudkan usaha dengan nilai kekayaannya. Yang pertama adalah penciutan atau retrenchment. Strategi ini dilakukan melalui pengurangan biaya dan aset perusahaan dengan cara penjualan lahan dan bangunan, memangkas lini produk, menutup bisnis yang tidak menguntungkan, menutup pabrik yang usang, dan mengurangi jumlah karyawan. Penciutan ini juga disebut sebagai strategi pembalikan atau turnaround yang dirancang untuk memperkuat kompetensi khusus dasar suatu perusahaan agar mampu bersaing. Contohnya, Citigroup melakukan penciutan atau restrukturisasi besar-besaran dengan cara merumahkan 21.000 karyawan atau sekitar 6% dari angkatan kerja global bank tersebut yang sebanyak 350.000 orang. Tambahan 11.000 atau lebih pekerjaan di Amerika Serikat dipindahkan ke lokasi-lokasi yang lebih murah di luar negeri seperti India. Citigroup adalah bank terbesar di dunia. Oke, terdapat 4 pedoman strategi penciutan menjadi sangat efektif apabila yang pertama, sebuah perusahaan memiliki kompetensi khusus yang jelas, namun gagal untuk secara konsisten memenuhi maksud atau tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, perusahaan tidak efisien dalam operasionalnya, keuntungan yang rendah, semangat karyawan yang buruk, dan tekanan dari pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan gagal untuk memanfaatkan peluang eksternal, meminimalkan ancaman eksternal, mengambil keuntungan dari kekuatan internal, dan mengatasi kelemahan internal. Dan yang keempat adalah perusahaan tumbuh membesar terlalu cepat sehingga reorganisasi internal dibutuhkan besar-besaran. Dan yang kedua adalah divestasi atau divestiture, yaitu menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Nah, strategi ini sering berguna dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk proses selanjutnya. Divestasi ini dapat berupa bagian dari strategi penciutan untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak begitu sesuai dengan aktivitas perusahaan yang lain. Contohnya, Merck KGaA dari Jerman menjual divisi obat generiknya agar dapat fokus pada obat-obatan dan barang-barang kimia bermerek. Merck juga berusaha menjual bisnis perawatan kesehatan konsumennya karena alasan yang sama. Oke, terdapat 4 pedoman strategi divestasi menjadi sangat efektif apabila yang pertama,
Sebuah perusahaan menjalankan strategi penciutan dan gagal untuk mencapai perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, suatu divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya agar lebih kompetitif. Yang ketiga, suatu divisi tidak mampu menyesuaikan diri dengan bagian organisasi yang lain. Ini terjadi akibat dari pasar, pelanggan, manajer, karyawan, nilai-nilai atau kebutuhan yang berbeda. Dan yang keempat adalah sejumlah besar dana dibutuhkan dalam waktu dekat dan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Nah, oke, sebenarnya ada 3 strateginya, tapi aku lupa nulisnya di PPT, jadi dengarkan aja ya. Yang ketiga adalah likuidasi atau liquidation, yaitu menjual seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung nilainya dengan tujuan untuk menutup perusahaan. Nah, strategi ini merupakan suatu kegagalan yang lebih baik dilakukan dengan menghentikan operasi perusahaan daripada meneruskannya yang akan mengakibatkan kerugian yang besar. Contohnya, pada tahun 2005, maskapai penerbangan murah Kanada, JetGo, berhenti beroperasi, menyatakan diri bangkrut, dan kemudian dilikuidasi. JetGo merupakan maskapai terbesar ketiga di Kanada yang diluncurkan 3 tahun sebelumnya di Montreal. JetGo bersaing melawan WestJet dan Air Canada. Oke, terdapat 3 pedoman strategi likuidasi menjadi sangat efektif apabila yang pertama, sebuah perusahaan sudah menjalankan strategi penciutan dan divestasi, namun tidak berhasil. Dan yang kedua, satu-satunya alternatif suatu perusahaan adalah menyatakan diri bangkrut. Dan yang ketiga, pemegang saham perusahaan dapat meminimalkan kerugian mereka dengan menjual aset organisasi. Dan ini, kalau saya bilang, ini udah pilihan terakhir dari strateginya. Oke, kita akan masuk ke jenis strategi utama yang kedua. Strategi generik Michael Porter. Strategi generik ini diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Perusahaan harus memahami 5 strategi generik Porter agar mendapatkan keunggulan yang kompetitif dari 3 landasan yang berbeda, yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya atau cost leadership. Ini merupakan strategi agar produk yang diproduksi mempunyai standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Ini ditunjukkan untuk para konsumen yang peka terhadap harga. Terhadap 2 tipe alternatif kepemimpinan biaya, yang pertama ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah strategi biaya rendah atau low cost yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Dan tipe kedua adalah strategi nilai terbaik atau best value yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Nah, strategi ini bertujuan untuk menawarkan serangkaian produk atau jasa pada harga yang serendah mungkin dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Nah, sasaran dari strategi tipe 1 maupun strategi tipe 2 adalah pasar yang besar. Yang kedua adalah diferensiasi, adalah tipe ketiga. Nah, ini tipe ketiga, yaitu sebuah strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Dan yang ketiga adalah fokus atau focus, berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Nah, terdapat 2 tipe alternatif strategi fokus. Yang pertama adalah tipe 4 dan tipe 5. Tipe 4 adalah strategi fokus biaya rendah atau low cost focus yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil atau kelompok ceruk konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Contohnya, Jiffy Lube International dan Pizza Hut. Dan tipe kelima adalah strategi fokus nilai terbaik atau best value focus yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik
yang tersedia di pasar. Nah, strategi ini juga disebut sebagai diferensiasi terfokus yang bertujuan untuk menawarkan kepada ceruk konsumen tertentu produk atau jasa yang dengan lebih baik memenuhi selera atau permintaan mereka dibandingkan produk bersaing. Nah, sasaran dari strategi tipe 4 dan tipe 5 ini adalah pasar yang kecil, namun perbedaannya adalah bahwa tipe 4 menawarkan produk atau jasa kepada ceruk konsumen tertentu pada harga terendah, sedangkan tipe 5 menawarkan produk atau jasa kepada ceruk konsumen tertentu pada harga yang lebih tinggi. Namun fitur tambahan yang cukup banyak sehingga tawaran tersebut dianggap memiliki nilai terbaik. Contoh dari tipe 5 ini adalah Cannondale, sepeda gunung yang terbaik, Maytag atau mesin cuci, dan Lone Star Restaurants atau restoran dan penginapan. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.